Sele terbangun dari suatu tempat setelah dia bermimpi tentang Kevin yang sedang bertarung dengan makhluk lain. Sele memanggil teman-temannya, bahkan dirinya yang lain, tetapi tidak ada yang merespon. Sele keluar dari ruangannya, lalu dia jalan-jalan, ketemu orang-orang yang berkumpul di situ. Sele bertanya kepada orang-orang tersebut, sekarang Sele ini berada di mana? Dan orang-orang itu pun tidak tahu. Lalu ada seorang anak yang memanggil Sele. Dia bernama Sora, seorang yatim yang diasuh oleh Raven. Walaupun namanya Jepang-Jepangan seperti Sora, tetapi di dub Jepangnya Sora bernama Ku. Kok bisa gitu? Sora memberitahu Sele bahwa mereka berada di Newatra. Sora mengatakan bahwa mereka harus tunggu 40 hari di Newatra sebelum kembali ke bumi. Itulah yang dikatakan oleh gurunya Sora. Sele bertanya kepada Sora di mana gurunya. Sora nggak tahu. Sora mengatakan bahwa Newatra yang mereka tinggali ini ada di bulan. Mereka di bulan. Sele bertanya kepada Sora, bagaimana mereka bisa ke bulan? Sora menjawab bahwa mereka memasuki pintu yang seperti ilusi, lalu mereka sudah sampai di bulan. Sele mengatakan kepada Sora untuk percaya kepada gurunya. Sora pastinya iya-iyain aja, karena pada sebelum Sele datang ada dua lagi yang ngomong gitu ke Sora. Sele bertanya kepada Sora siapa dua orang itu. Sora tidak ingat nama mereka, tapi punya ciri-ciri rambut kuning dan juga rambut hitam. Mereka juga bisa disebut pasukan Valkyrie. Tanpa adanya Mark II, Sora jadi sulit untuk mengingat apapun. Mark II adalah sebuah robot dari pemberiannya Sora kepada Sora. Karena kemampuan ingatan Sora begitu buruk, jadi dia dibantu oleh Mark II. Sebenarnya Sele ingin bantu menemukan Mark II-nya milik Sora, tapi Sele punya urusan penting yaitu mencari dua Valkyrie tersebut. Sora memberitahu Sele bahwa mereka berdua sedang menjelajah di luar karena mereka sedang mencari jalan untuk kembali ke bumi. Sele keluar dan mencari dua Valkyrie tersebut. Akhirnya Sele ketemu dengan mereka. Mereka adalah Li Susang dan Durandal. Sele menanyakan kepada mereka berdua tentang mimpinya. Durandal mengatakan bahwa itu bukanlah mimpi, tapi itu adalah kejadian nyata yang tak sengaja terbawa ke dalam alam mimpi saat Sele berpindah ke bulan. Sele mengatakan bahwa latar mimpinya mirip sekali dengan latar Kevin. Berarti Kevin berada di bulan. Saat mereka sedang menyelidiki, mereka bertemu dengan Jakal, seorang petinggi dari War Serpent. Tapi kata Jakal bahwa dia sudah pensi. Jakal mengatakan bahwa proyek Stigma sudah selesai karena anomali di bumi adalah bukti bahwa real space dan imaginary space telah diatur ulang. Jakal lalu mengatakan tentang proyek Stigma di mana semua orang biasa akan berubah menjadi Stigma. Itulah yang membuat Sele jadi bertanya-tanya, kenapa manusia biasa bisa jadi Stigma? Itulah yang Jakal tidak tahu. Tapi Jakal mengatakan bahwa proyek Stigma bekerja berkat oleh teknologi yang ditinggalkan oleh Kevin. Teknologi itulah yang menciptakan hari, yaitu keberadaan ganda yang menangkap mimpi untuk Serpen. Jakal mengatakan bahwa keberadaan ganda itu artinya adalah Hare adalah Stigma sekaligus manusia. Durandal lalu bertanya kepada Jakal tentang lokasi Kevin. Jakal menjawab bahwa Kevin berada di tempat yang tidak bisa mereka capai. Mereka bertiga lalu pergi ke suatu jembatan. Jembatan tersebut memiliki space warp. Artinya, jika mereka bertiga ke sana, mereka bisa berpindah ke tempat lain. Mereka bisa mengetahui itu berkat Genius oleh Durandal. Genius adalah sebuah alat.
Lalu saat Durandal menggunakan jeniusnya, dia merasakan sesuatu yang tak biasa. Dia menyuruh Sele untuk mendekat. Durandal lalu menggunakan jeniusnya dan mereka bertiga berpindah ke tempat lain. Kata Durandal ini adalah gelembung dunia yang disebut Sumeru. Durandal mengatakan bahwa dia bisa membawa siapapun kalau berada di bumi. Tapi di bulan Durandal tidak bisa membawa siapapun ke Sumeru karena bulan itu sudah distabilkan secara artifisial. Mereka bertiga bisa ke Sumeru karena anomali spasial dari jembatan dan juga gelombang milik Sele, di mana gelombang Sele dapat meningkatkan ketidakstabilan dari area tersebut untuk sementara. Karena itulah syarat untuk membuka Sumeru terpenuhi. Durandal berspekulasi bahwa gelombang itu ada hubungannya dengan Sele, karena Sele bisa atau pernah memasuki Sea of Quanta. Lee Susang mengatakan bahwa Durandal menggunakan Sele sebagai antena penguat sinyal. Kemudian datanglah Schrödinger, tapi dia berada di Genius. Sele bertanya kepada Schrödinger tentang apa yang terjadi di bumi selama proyek Stigma. Tapi Schrödinger baru nyadar bahwa proyek Stigma sudah dimulai. Durandal lalu bertanya kepada Schrödinger bagaimana keadaan orang-orang di bumi. Schrödinger mengatakan masih baik-baik saja, tetapi itu mengarah ke para Valkyrie di Sikisal. Schrödinger lalu memberitahu mereka bertiga, cara untuk pergi ke bumi adalah melalui Sea of Quanta. Tapi mereka harus menyelidiki gelembung-gelembung dunia yang ada di Sea of Quanta tersebut. Karena gelembung-gelembung dunia di Sea of Quanta di bulan berbeda dengan di bumi. Mereka melakukannya secara terpencar. Dalam Sea of Quanta, Sele bertemu dengan seseorang yang pernah membantu Hyperion. Orang ini mengatakan bahwa dia adalah kehidupan dari dalam kristal waktu. Dan dia juga mengaku dia berasal dari masa depan. Bahwasanya dia pernah menemui Sele di Sea of Quanta. Lalu orang ini membantu Sele dengan menemukan gelembung dunia yang terdekat. Tapi gelembung dunia itu tidak akan membawa Sele dan yang lainnya menuju bumi. Kata orang itu, gelembung dunia itu akan mempertemukan mereka kepada orang-orang yang mereka kenal. Lalu orang itu masukkan data-data khusus ke dalam jeniusnya Sele. Jenius itu enggak cuma satu. Data tersebut adalah suatu gelembung dunia yang sangat terisolasi dari dunia luar sehingga siapapun tidak boleh mengetahuinya. Kiana bangun di Sea of Quanta. Saat dia menjelajah dan bertemu musuh, dia tidak bisa menggunakan kekuatan Erasure-nya. Kiana lalu ditolong oleh Bronya. Agar bisa keluar dari Sea of Quanta, mereka butuh bantuan dari orang lain. Mereka berdua berpencar. Di suatu tempat, Kiana menemukan sebuah celah lalu menghancurkannya. Dia bertemu Mei. Oh, poop. Bronya datang. Kiana bertanya kepada Bronya bagaimana Bronya bisa menemukan mereka berdua. Bronya mengatakan ada sebuah yang bisa dibilang jalan memandu. Jalan yang memandu dia untuk menemukan mereka. Mei memberitahu Bronya dan Kiana bahwa proyek Stigma hampir selesai. Lalu soal Mei yang tiba-tiba pingsan, Mei mengatakan bahwa itu ada hubungannya dengan Hare. Kiana bertanya soal jalan yang memandu Bronya atau bisa disebut panduan. Mei menjawab bahwa itu adalah sebuah celah ruang yang dibuat oleh seseorang. Tapi hanya orang yang berpengalaman saja yang bisa mendeteksinya. Mei bisa dibilang orang yang berpengalaman. Mereka mengikuti jalur yang dirasakan oleh Mei. Mereka bertiga menemukan sebuah portal. Kata Bronya ini yang seperti Bronya rasakan saat dia berhadapan dengan Eve of the Deep. Artinya itu portal bisa bawa mereka bertiga ke gelembung dunia yang lain. Mei bertanya, berarti ada jejak buatan manusia juga kan? Bronya jawab, itu sangat mungkin. Mereka memasuki portal tersebut.
Mereka bertemu Harresser of Sentience dan Dr. May. Mereka bisa bertemu dengan Dr. May dan Harresser of Sentience karena itu perbuatan dari Harresser of Sentience. May bertanya kepada Dr. May mengenai panduan. Dr. May menjawab bahwa panduan itu merupakan salah satu proyeknya dalam menghadapi Honkai. Kata Bronya ada panduan kedua. Kata May iya, dan itu adalah kemampuan dari Harresser of Sentience. Dr. May membuat kesepakatan kepada mereka bertiga. Jika mereka bertiga bisa menyelamatkan gelembung dunia Dr. May yang mau hancur, mereka bertiga bisa kembali ke dunia nyata. Kata Dr. May, caranya yaitu menghubungkan gelembung dunianya ke ujung imaginary, agar menjadi dunia nyata. Dr. May mengatakan bahwa gelembung dunia tempat mereka berada saat ini adalah sebuah eksistensi yang sudah direnggut oleh Harresser akhir, yang dimana Harresser ini bisa mereka bertiga lihat, tapi sisa-sisanya aja. Dr. May mengajak Kiana dan yang lainnya untuk pergi ke suatu tempat. Tetapi Bronya dan May ingin berpisah untuk sementara. Mereka berdua ingin pergi karena hal penting. Mereka bertiga sampai di tempat sisa-sisa Harresser akhir. Jika Harresser akhir akan aktif di dunia nyata, maka Harresser akhir di dunia gelembung ini bisa menerima kekuatan dari Harresser akhir di dunia nyata. じゃあ、もし成婚計画が成就したら、あら、知らないの？成婚計画自体、終焉の力が必要なの。でなければ、人類はどうやって惑星を再構築できるような力を手に入れるの？それは、Mereka sekarang berada di tempat di mana ada jembatan rusak. Kata May, ini lebih tepatnya menghubungkan gelembung dunia ke ujung imaginary. Kunci pertamanya yaitu sebuah AI yang bernama Prometheus nomor 17. Karena dia yang lebih tahu secara detail implementasi metode dalam melakukan rencana yang mereka lakukan sekarang ini. Karena Dr. May memasukkan semua pengetahuannya ke dalam AI tersebut. あなた、自分が何て言ったのか分かってます？今の私は計画の詳細を全部知ってるわけじゃない。けど彼女なら全ての実行方法を知ってる。Dr. May mengatakan bahwa sebelah ujung jembatan tersebut adalah dunia lain. Dan bisa aja bahaya kalau jalan ke situ. Prometheus ada di gelembung dunia lain. Jadi Dr. May membutuhkan kekuatan Harresser-nya Kiana dan juga Sentience agar bisa memasuki gelembung dunia di mana ada Prometheus di situ. なるほど。じっと見つめて、何？心配する必要はないわ。 Dengan kekuatan Harresser Kiana dan juga Harresser-nya Sentience, jembatan yang rusak itu kembali menjadi jembatan yang utuh. Atau yang mereka katakan memutuskan belenggu. あれ？メイ博士、もうここから離れたの？彼女のことはいいでしょう。ちゃんと説明して。今のどういう意味？簡単だよ。メイ博士は負けず嫌いなあんたを刺激したかったわけじゃない。私の枷を解いてもらおうとしたんだ。彼女の目的はあんたが私をボコボコにする、それだけだよ。あなた、頭がおかしいんじゃ。 Mereka berdua pergi ke tempat May dan yang lainnya berada. どうして同じ方法で自身の制限を解除できなかったのか、そう聞きたいのよね。キアナが手加減したという可能性があるかもしれないわね。冗談よ。 Kiana, May, Bronya, dan Harresser of Sentience pergi ke gelembung dunia lain untuk bertemu Prometheus. Mereka ketemu Prometheus. Prometheus mengatakan bahwa untuk bisa kembali ke dunia nyata harus memanfaatkan host. Setelah Prometheus pergi, mereka bertiga melakukan pembagian kerja mereka. Kiana pergi ke tempat host berada, sedangkan May dan Bronya membantu Prometheus untuk memeriksa beberapa suara penting. Saat Kiana
Sampai di tempat host berada, ada seseorang yang memanggil namanya. Ternyata itu adalah Durandal. Dalam pikiran, Durandal memberitahu Kiana bahwa bumi ditata ulang oleh Project Sigma untuk mengalahkan Honkai. Lalu mereka menceritakan tentang jembatan yang direnormalisasi oleh Kiana. Schrödinger memberitahu Kiana bahwa apa yang mau dilakukan Kiana saat ini bukanlah menjamin untuk keselamatan gelembung dunia, melainkan membuat gelembung dunia itu hancur. Durandal memberitahu Kiana untuk menanyakan hal itu kepada Dr. May. Mereka bertiga menemui Dr. May, lalu May menanyakan soal gelembung dunia kepada Dr. May. Dr. May menjawab bahwa semua orang yang terhubung di dunia imajinasi, gelembung dunia mereka saat ini, peluang untuk terhubung kembali itu tidaklah besar. Meski melakukan semua yang mereka kerjakan, karena portalnya nggak ada, maksudnya nggak ada yang bisa dipakai, gelembung dunianya akan melebur. Dan bisa saja membuat Dr. May dan Prometheus menghilang. Kalau mereka tidak melakukan apa-apa, maka gelembung dunia mereka sekarang ini akan melebur dengan dunia luar. Itu bisa saja membuat Kiana dan yang lainnya bisa kembali ke bulan di dunia nyata. Tapi pada waktu itu Project Stigma akan selesai dan Kiana dan yang lainnya akan kehilangan kekuatan Herrescher-nya. Hal yang mereka lakukan selanjutnya yaitu memutuskan belenggu dari Project Stigma agar kekuatan Herrescher bisa digunakan sepenuhnya. Caranya yaitu harus ada orang yang merasuki Kiana. Kiana meminta May untuk merasukinya, biar mereka bisa ke dunia spiritualnya Kiana. Ini sebenarnya pilihan. Kiana bisa meminta antara bronya atau May yang mau merasukinya. メイ先輩、見て、ここのフェンス、大きな穴があるよ。景色を見るのに便利だね。でも、こんな大きい穴、どうやって作ったんだろう。それは、多分。 Nggak punya Kiana saja, mereka bisa pergi ke dunia spiritualitas seseorang yang merasuki Kiana. Sesudah mereka berdua berhasil menyelesaikan tugas mereka dan bisa menggunakan kekuatan Herrescher mereka secara sepenuhnya, Kiana, May, dan bronya pergi ke tempat host. Dr. May sempat memberitahu May, inti Project Stigma adalah mengkodifikasi dunia, di mana hal tersebut bisa mereka ubah dengan kekuatan Herrescher. Lalu mereka bisa menyalakan dalam petik api untuk memerangi era baru. Itulah tugas yang harus dilakukan oleh Herrescher of Woman, kata Dr. May. Diingat dulu bahwa Herrescher of Sentience juga ikut mereka bertiga. Mereka mengalahkan host, ada sebuah portal menyerupai pintu muncul, lalu mereka memasuki pintu tersebut. Mereka kembali ke dunia nyata dan bertemu Sele, Lee Susang, dan Durandal. いや、違う。見た目は似てるけど、あんたは彼女じゃない。ズバリ、あんたが式の律者だね。何喧嘩でもしたいのかな。式の律者。あの男と手合わせしているなら、なおさらわかるはずです。そんな作戦は成功しませんよ。さっきも言ったでしょ、そうムキにならないでって。せっかくあなたたちに教えを授けてあげているのに。戦士たる者、天地を恐れなければ恐怖を克服して、恐怖を億年児ってば、一体どれだけ私に迷惑をかければ気が済むわけ？ねえ、あんた。今は誰が迷惑をかけてるって思ってるの？ Herrescher of Sentience pergi meninggalkan mereka karena dia mau ada urusan. Mereka merasakan sesuatu yang dahsyat, kata May. Kevin muncul jauh di dalam lorong. Bukan dia saja, ada Fuhua di situ. Latar berubah ke Dr. May dan Prometheus, di mana mereka berdua akan menghilang karena gelembung dunianya akan bergabung ke ujung imajinari. Tapi saat Prometheus mau hilang, ada seseorang yang membuat Prometheus tidak jadi menghilang. Orang itu bernama Hare. Dia menuliskan kesadaran Prometheus ke dalam stigma. Prometheus diberitahu Hare bahwa dia tidak dapat menghilang.
karena kesadaran datanya Prometheus itu murni.